Salah seorang ulama, Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi. Ia adalah ulama terkenal di Mekkah. Ia menceritakan sebuah riwayat. Suatu ketika, setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000, jawab malaikat lainnya. "Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima?" "Tidak satu pun." Percakapan ini membuat Abdullah gemetar. "Apa?" Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan. Berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat tersebut. Namun, ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. "Kok bisa? Itu kehendak Allah." "Siapa orang tersebut?" "Said bin Muhafa," jawab malaikat lainnya. "Ia adalah tukang sol sepatu di kota Damsyik." Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus, Syria. Sampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, "Apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Said bin Muhafa?" "Ada di tepi kota," jawab salah satu tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampai di sana, ulama itu menemukan tukang sol sepatu yang berpakaian lusuh. "Benarkah Anda bernama Said bin Muhafa?" tanya ulama itu. "Betul." "Siapa tuan?" "Aku Abdullah bin Mubarak." Said pun terharu. "Anda adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi saya?" Sejenak ulama itu kebingungan. Dari mana ia memulai pertanyaannya? Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. "Saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur?" "Saya sendiri tidak tahu, tuan." "Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini." Maka Said bin Muhafa bercerita, "Setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar, 'Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.'" "Ya Allah, aku datang karena panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu. Tiada sekutu bagimu." Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. "Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah." Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu setiap hari saya menyisihkan uang saya dari hasil kerja sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini, saya punya 350 dirham, cukup untuk saya berhaji. Saya pun sudah siap berhaji. Tapi, Anda batal berangkat haji. "Benar." "Apa yang terjadi?" "Istri saya sedang hamil dan sering ngidam. Waktu saya hendak berangkat saat itu, dia ngidam berat." "Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat itu?" "Ya, saya menciumnya." "Cobalah kau cari, siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku." Saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja, memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh, tuan. Dijual berapapun akan saya beli." "Makanan ini tidak dijual, tuan," katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya tanya kenapa. Sambil menangis terseduh-seduh, janda itu pun berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan," katanya. Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya pun mendesaknya lagi. "Kenapa?" "Sudah beberapa hari ini kami tidak makan, tuan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat
keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimakan. Bagi kami, daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuhan, daging ini haram. Mendengar ucapan tersebut, spontan saya menangis. Lalu saya pulang, saya ceritakan kejadian itu pada istriku. Dia pun menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut. Ini masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan kepada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekkahku. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin